Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Nah, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya, pada minggu lalu, kalian sudah mempelajari mengenai perhitungan harga pokok penjualan menggunakan sistem perpetual, yaitu menggunakan metode FIFO, LIFO, dan Moving Average. Setelah kalian menghitung, lalu kalian catat dalam jurnal, namun dicatatnya dalam jurnal umum. Nah, sekarang kita akan aplikasikan perhitungan harga pokok penjualan tersebut menggunakan metode FIFO ataupun LIFO ataupun Moving Average, tapi pencatatannya menggunakan jurnal khusus. Ya, dalam memproses entry jurnal atau dalam proses pencatatan bukti transaksi terhadap jurnal, pada perusahaan dagang ini menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus ini sudah kalian pelajari pada semester lalu ya, yaitu ada 6. Yang pertama ada purchase journal, yaitu atau jurnal pembelian, lalu ada sales journal atau jurnal penjualan, cash payment journal, jurnal pengeluaran kas, cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, general journal atau jurnal umum, dan juga petty cash journal. Nah, ini adalah proses untuk mencatat bukti transaksi atau transaksi pada jurnal khusus, yaitu ada ke-6 jurnal tersebut. Nah, tapi karena menggunakan sistem perpetual, karena kita akan langsung menghitung harga pokok penjualan, maka dalam proses entry jurnal ini ada tambahan kegiatan pada jurnal, yaitu dengan membuat inventory card. Jadi, kalau misalnya kalian mengerjakan soal yang perintahnya menggunakan jurnal khusus dan menggunakan sistem perpetual, maka kalian akan membuat ke-6 jurnal ini dan juga ditambah dengan inventory card. Berarti ada 7 kegiatan. Oke, selanjutnya ini adalah sistem pencatatan perpetual tapi menggunakan jurnal umum. Minggu lalu ibu ada kesalahan, mohon maaf ya. Untuk retur pembelian itu kemarin minggu lalu ibu kasih contohnya untuk sistem perpetual itu di kreditnya adalah purchase return. Seharusnya yang benar adalah merchandise inventory. Jadi kalau ada retur pembelian di kreditnya, kalau untuk sistem perpetual dikeluarinnya adalah merchandise inventory karena kan barangnya berkurang ya, jadi langsung menggunakan akun merchandise inventory. Nah, ini adalah sistem pencatatan perpetual tapi masih menggunakan jurnal umum. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan jurnal khusus? Pada jurnal khusus menggunakan sistem perpetual ada 2 jurnal yang bentuknya itu berbeda, formatnya itu berbeda, yaitu purchase journal dan juga sales journal. Untuk jurnal yang lainnya, untuk jurnal keempat jurnal yang lainnya itu bentuknya masih sama, namun untuk yang sales dan purchase journal ini untuk menggunakan perpetual bentuknya itu berbeda. Oke, kita lihat untuk purchase journal yang pertama atau jurnal pembelian. Kalau misalnya menggunakan periodik, pada semester lalu kalian kan membuatnya yaitu date, document number, description, post ref, debitnya purchase, dan PPN income, kreditnya adalah accounts payable. Nah, ini untuk yang secara periodik. Namun secara perpetual itu berubah. Yang berubah apa? Purchase ini akan berubah menjadi kolomnya merchandise inventory. Karena coba kita lihat ya di sini tuh. Pembelian, merchandise inventory di debit, PPN income di debit, kreditnya adalah accounts payable. Makanya pada purchase journal, kalau misalnya perpetual itu purchase-nya ini diganti dengan merchandise inventory karena kan barang kita bertambah, jadi langsung menggunakan akun merchandise inventory. Ini bentuk purchase journal untuk perpetual. Selanjutnya yang sales journal. Yang sales journal untuk periodik bentuknya adalah date, document number, description, post ref, debitnya accounts receivable, kreditnya sales, dan PPN outcome. Coba kita lihat sales journal untuk perpetual. Nah, untuk perpetual ternyata bentuknya sama. Kenapa bisa sama? Oke, coba kita lihat lagi ya sini. Untuk yang penjualan, yang pertama kan ada accounts receivable pada sales dan PPN outcome. Nah, ini kan untuk mencatat yang menggunakan harga jual ya. Lalu selanjutnya ada cost of goods sold pada merchandise inventory. Ini untuk menggunakan harga belinya, ngambil dari inventory card untuk nominalnya. Nah, berarti yang ini bentuknya masih sama dengan periodik, namun ada tambahan cost of goods sold dan juga merchandise inventory. Lalu bentuknya seperti apa?
Ada dua versi, ada perusahaan yang menggunakan bentuk jurnalnya seperti ini, masih sama dengan periodik, berarti untuk cost of goods sold dan juga merchandise inventory-nya dicatat pada jurnal umum, karena tidak tersedia pada sales journal ini. Itu. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal yang bentuk perusahaannya ini, sales jurnalnya menggunakan yang seperti ini, bentuk format jurnalnya, berarti untuk cost of goods sold dan juga merchandise inventory-nya kalian catat di general journal. Tetapi apabila kalian mengerjakan soal namun perusahaan tersebut menggunakan bentuk sales jurnalnya seperti ini, yaitu date, document number, description, post ref, lalu debitnya ada account receivable dan juga cost of goods sold, kreditnya ada merchandise inventory, sales dan PPN outcome, maka untuk cost of goods sold dan juga merchandise inventory kalian catat di sales journal, tidak perlu kalian catat di general journal. Jadi bisa bedakan ya. Kalau misalnya kalian mendapatkan format jurnalnya seperti ini, tidak ada cost of goods sold dan merchandise inventory pada sales journal, berarti cost of goods sold dan merchandise inventory kalian catat pada general journal. Jadi dua kali ya. Jadi dicatat di sales journal, lalu dicatat juga di general journal. Namun apabila kalian mendapatkan format jurnal seperti ini, pada sales journal terdapat cost of goods sold dan juga merchandise inventory, berarti kalian cukup mencatatnya di sales journal. Berarti kalian catat account receivable, sales, PPN outcome menggunakan harga jual di sales, lalu cost of goods sold dan merchandise inventory kalian catat juga di sales journal. Jadi tidak perlu ke general journal. Seperti itu. Jadi ini adalah yang membedakan untuk bentuk format jurnal, purchase journal, dan sales journal. Jadi untuk yang cash receive, cash payment, general journal, dan petty cash itu bentuknya sama saja seperti yang periodik. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Bagaimana cara kita mencatat ke jurnal khusus dan juga kita catat ke inventory card. Silakan simak baik-baik. Contoh soalnya adalah kita akan mengerjakan contoh soal nama perusahaannya UD Wirastri. UD itu artinya usaha dagang ya. Usaha dagang yang namanya Wirastri. Ini ada beberapa informasi, ibu singkat aja informasinya ya. Jadi penilaian persediaan barang dagangannya ini sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual dengan metode harga pokok rata-rata bergerak. Berarti perhitungannya menggunakan moving average. Disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagangan. Berarti artinya sudah ada inventory card-nya. Lalu ada informasi persediaan barang dagangan per 30 November 2015. Ternyata barang yang tersedia adalah ada Portage M300 dan Satellite M300. Yang Portage M300 kuantitasnya tinggal 20 unit lagi. Dengan harga per unitnya 16 juta, maka totalnya semua adalah 320 juta. Selanjutnya ada Satellite M300, kuantitasnya yang tersisa adalah tinggal 16, dengan harga per unitnya 12.500.000, maka jumlahnya menjadi 200 juta. Jadi ini informasinya ya, jadi menggunakan sistem perpetual, metode yang digunakannya adalah moving average, membuat kartu persediaan atau inventory card, dan juga sudah ada informasi untuk persediaan barang dagangan awal untuk 1 Desember 2015. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Yang pertama, mudah-mudahan kalian masih pada ingat ya gimana caranya. Ini ibu ingatkan kembali. Di sini yang pertama, UD Wirastri membuat voucher kas kecil. Berarti artinya ini adalah untuk pengeluaran kas kecil dengan nomor F121 tanggal 2 Desember 2015. Kas kecil ini dibayarkan kepada percetakan Olimpia Jalan Angkasa Surabaya sebesar Rp750.000 untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Oke. Kalau misalnya ada voucher kas kecil, pengeluaran kas kecil, berarti kalian catat pada apakah di sales journal, purchase journal, cash receive, cash payment, petty cash journal, general journal, atau inventory card. Jadi kalau sudah ada tulisan voucher kas kecil, pasti itu adalah petty cash journal. Oke, kita lihat jurnalnya. Jadi setelah kalian analisis, baru kalian buka jurnalnya. Ini adalah petty cash journal UD Wirastri, petty cash journal Desember tahun 2015, page-nya PCJ 01. Bentuknya masih sama. Berarti Desember tanggal 2 V121 ya. Tanggal 2 V121 pembuatan brosur keperluan iklan. Berarti kita membayar iklan untuk bulan Desember.
berarti namanya adalah beban. Beban iklan, ini ada keterangannya ya. Beban iklan berarti advertising expense. Description-nya tuliskan keterangannya, misalnya pembuatan brosur iklan atau misalnya brosur iklan aja. Selanjutnya debitnya berarti ini adalah advertising expense. Account number-nya ini misalnya 6190. Nanti kalau kalian kerjain soal, lihat dari daftar akunnya ya. Kalau ibu ini hanya contoh saja. Nominalnya 750.000, petty cash-nya juga 750.000. Gitu ya. Ini untuk yang petty cash journal. Selanjutnya, bukti yang kedua. Bukti yang kedua ini ada faktur. Uda Wirastri membuat faktur, ada tanda kopi. Berarti artinya adalah ini adalah transaksi penjualan. Penjualannya secara kredit. Kenapa tahu kredit? Karena tulisannya faktur. Kalau tulisannya faktur itu berarti artinya secara kredit. Bisa pembelian, bisa penjualan. Ciri-cirinya, kalau di sini perusahaan kita yang membuat faktur tersebut, artinya ini adalah penjualan secara kredit. Tapi kalau perusahaan orang lain yang membuat faktur tersebut, berarti itu artinya pembelian secara kredit. Oke, berarti ini penjualan secara kredit dengan nomor buktinya F122 tanggal 6 Desember 2015. Dijualnya kepada toko Elektrojaya, Jalan Masjid Surabaya, Jalan Masjid Raya, Surabaya. Tanggal 6 dikirimnya, purchase ordernya 121 dengan termin 2/10 N/30. Total semua penjualannya adalah Rp245.300.000. Rinciannya, kita menjual 8 unit Portage M300 dengan harga jual per unitnya Rp18.500.000 dan juga 5 unit satelit M300 dengan harga jual per unitnya 15 juta. Dua-duanya barang tersebut dikenakan PPN 10%. Nah, berarti ini kalau kayak gini harus dihitung dulu berapakah total penjualannya, berapakah PPN-nya, dan berapakah total dari piutangnya. Ini kan tidak tersedia ya. Berarti kita harus dihitung dulu. Oke, bentar ya. Oke. Berarti kita harus hitung dulu masing-masing barangnya. Berarti ini kan 8 unit ya. 8 unit dikali harga satuannya 18.500.000. Berarti harganya adalah 148 juta. Lalu selanjutnya 5 unit. Harganya per unitnya 15 juta. Maka hasilnya adalah 75 juta. Oke. Berarti total dari kedua barangnya adalah 223 juta. Ini baru total penjualannya ya. Ini total penjualan, ini penjualannya. Lalu dikenakan PPN 10%. Berarti berapa? 22.300.000. Berarti totalnya keseluruhannya adalah 245.300.000 rupiah. Ini baru adalah totalnya ya. Berarti total ini adalah nilai dari accounts receivable-nya, piutangnya. Ini kan sama ya hasilnya dengan ini. Jadi 245.300.000 ini tuh didapat dari ini perhitungannya. Seperti ini. Gitu. Ini dulu barangnya dikalikan, jumlah penjualannya 123 juta, baru dikali dengan 10%, baru totalnya seperti ini. Maka jurnalnya kalian akan catat pada sales journal karena ini penjualan secara kredit. Oke, coba lihat ya. Penjualan 223, PPN 22.300.000 dan totalnya 245 juta. Ke sales journal berarti seperti ini bentuknya ya. Tanggal 6 F122 toko Elektrojaya. Account receivable-nya tadi yang totalnya 245.300.000. Salesnya tadi yang total penjualannya, harga barangnya aja 223 juta dan PPN outcome-nya 10% dari sales ini.
22.300.000. Ya. Ini totalnya tadi account receivable. Ya, ini penjualannya, yang 22 juta terus ini adalah PPN-nya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah misalnya ke sales journal, selanjutnya kemana lagi? Kita harus mencatat cost of goods sold-nya. Ternyata bentuk sales journalnya ini tidak ada kolom cost of goods sold dan merchandise inventory, berarti harus dicatat di general journal. Tapi sebelumnya kita hitung dulu harga pokoknya, kita masukkan ke inventory card-nya. Ini adalah inventory card-nya. Jadi Uda Wirastri ini mempunyai atau menjual dua jenis barang, yaitu yang pertama produk Pertage M300 dan juga satelit M300. Karena punya dua jenis barang, maka harus membuat dua kartu persediaan. Jadi kalau misalnya barang itu, kalau misalnya perusahaan itu menjual jenis barangnya ada 3, maka inventory card-nya harus 3. Jadi masing-masing barang itu, masing-masing jenis barang itu harus mempunyai satu inventory card. Jadi kalau misalnya perusahaan punya 10 jenis barang yang dijual, berarti dia harus membuat atau harus mempunyai 10 inventory card dari jenis barang tersebut. Jadi sesuai dengan jumlah jenis barangnya ya. Karena Uda Wirastri ini cuma punya 2 atau hanya menjual 2 produk jenis barang, yaitu Portage M300 dan satelit, maka hanya membuat 2 inventory card-nya. Yang pertama, langkah pertama adalah mengisi saldo awalnya dulu. Ini ada Ibu isi ya. Saldo awalnya yaitu Desember tanggal 1, post revenue di checklist, langsung ke balance 20 unit 16.320 juta. Dapat dari mana ini? Tadi kan udah ada informasi di awal ya. Yang ini. Nah, ya ini. Portage ini informasi awalnya tanggal 30 November, berarti menjadi saldo awal di 1 Desember, tinggal 20 unit 16 juta. Kalau satelit 16 unit 12 juta 500. Nah, ini ya tuh 20, 16 juta 320. Kalau satelit juga sama dimasukkan, tapi tadi ya 16 unit 12 juta 500 dan 200, jadi menjadi 200 juta. Selanjutnya kalau udah diisi saldo awalnya, baru kita masukkan yang transaksinya, yaitu tadi tanggal 6. Tanggal 6 F12.2 dijualnya 8 unit, harganya 16 juta dapat dari sini. Ini pakai moving average ya. Jadi kalau moving average itu harga unit cost-nya, ini harga beli ya. Harga belinya menggunakan balance terakhir di sini. Kan kalau Vivo mah pakai harga barang yang pertama, kalau Livo menggunakan harga barang yang terakhir. Tapi kalau moving average menggunakan harga terakhir yang ada di balance, harga rata-rata terakhir yang ada di balance. Jangan menggunakan harga yang ada di faktur. Kan kalau di faktur 18.500.000 ini adalah harga jual yang sudah dimasukkan dengan labanya. Kalau di inventory card itu adalah harga beli saja yang dimasukkan, tidak pernah memasukkan harga jual. Jadi makanya pakainya yang ini. 16 juta ya. Totalnya 128 juta. Maka sisa unitnya di balance-nya tinggal 12. Dapat dari mana? 20 unit dikurangi 8. Jadi 12 karena sudah terjual. Sisanya tinggal 12 lagi. Harganya 16 juta, maka totalnya 192 juta. Yang satelit juga sama caranya. 6 F12.2 masukkan ke sold yang kejual 5 unit. Harganya ngambil dari balance yang terakhir ini. 12.500.000 menjadi 62.500.000. Sisa barangnya tinggal 11. Yang awalnya 16 kejual 5, maka sisanya menjadi 11. Harganya 12.500.000 menjadi 137.500.000 totalnya. Nah, sekarang kita mencari HPP untuk tanggal 6 aja. HPP-nya adalah untuk Portage HPP-nya 128 juta, untuk satelit 62.500.000. Nah, ini dijumlahkan. 128 juta ditambah 62.500.000, maka HPP untuk tanggal 6 ini adalah 190.500.000 rupiah. Ini adalah HPP untuk tanggal 6. Sekarang kita masukkan ke general journal. Kalau udah masuk ke situ, ke inventory card, kita masuk ke general journal. Nah, ini general journalnya tanggal 6 F12.2 cost of goods sold pada merchandise inventory. Keterangannya penjualan toko elektronik Jaya. Mohon maaf ini karena ibu sempit jadi ibu singkat, tapi kalian mah nulisnya yang lengkap ya, toko elektronik Jaya. Sebesar 190.500.000 rupiah.
190.500.000 rupiah. Dapat dari mana? Dapat dari perhitungannya inventory card tadi ya. HPP untuk barang pertama yang tanggal 6 ditambahkan dengan HPP barang kedua yang tanggal 6. Jadi 190.500.000. Jadi untuk transaksi yang tanggal 6 Desember ini, yang faktur ini, langkah-langkahnya kalian masuk ke sales journal, lalu kalian isi ke inventory card untuk mencari HPP, lalu kalian catat HPP-nya pada general journal. Itu langkah-langkahnya untuk yang faktur tanggal 6. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya ada nota kredit. Udah Wirastri membuat nota kredit, berarti artinya ini adalah transaksi retur. Returnya apa? Retur penjualan. Kenapa penjualan? Karena Udah Wirastri ini yang membuat nota kredit. Kalau kalian menemukan nota kredit yang dibuat oleh perusahaan orang lain, berarti itu adalah retur pembelian. Jadi ini yang tanggal 7 Desember ini adalah retur penjualan dari Toko Elektronik Jaya. Jadi Toko Elektronik Jaya ini mengembalikan barangnya kepada kita, kepada Udah Wirastri, sebesar 57.200.000. Rinciannya adalah mengembalikan 2 unit Portage dengan harga 18.500.000 dan juga mengembalikan 1 unit satelit dengan harga 15 juta. Kedua barang tersebut dikenakan PPN sebesar 10%. Nah, dapat dari mana 57.200.000? Berarti kita harus hitung dulu, dikotret lagi seperti tadi. Berarti 2 dikali 18.500.000 adalah 37 juta. Selanjutnya 1 dikali 15 juta menjadi 15 juta. Lalu kita jumlahkan dari kedua barang ini menjadi 52 juta. Ini adalah nilai dari barangnya ya, yaitu dari retur penjualannya. Lalu dari retur penjualan ini, barang tersebut dikenakan PPN sebesar 10% barang yang dikembalikan. Menjadi 5.200.000, 10%-nya. Maka totalnya adalah 57.200.000 rupiah. Nah, ini ternyata 57.200 ini dari sini perhitungannya ya, sama dengan yang ini. 57.200. Berarti ini adalah nilai semua keseluruhan yang dikembalikan. Berarti ini adalah totalnya. Oke. Sekarang kita catat, kalau retur penjualan dicatat ke General Journal. Oke, maka seperti ini jurnalnya, tanggal 7 NK121, kita mendebit sales journal PPN outcome pada kreditnya account receivable. Sales return 52 juta ini adalah total barangnya yang dikembalikan. PPN outcome ini 10% dari 52 juta, maka account receivable ini jumlahnya ya. 52 juta ditambah 5.200.000 menjadi 57.200.000. Ini ya. Ini total barangnya 62 juta, berarti sales return-nya karena barang dikembalikan, maka sales return debit. PPN outcome-nya 5.200.000, yang ini PPN-nya juga dikembalikan, makanya PPN outcome-nya di debit. 57.200.000 ini adalah account receivable-nya. Lalu selanjutnya, kalau misalnya sudah dimasukkan ke sini, lalu selanjutnya kita harus menghitung cost of goods sold-nya ya. Merchandise inventory pada cost of goods sold. Di sini sudah Ibu tulis 44.500.000. Ini dapat dari mana? Ini harus kalian masukkan dulu ke inventory card-nya. Berarti kalian catat ke GJ, setelah itu baru ke inventory card. Kita masuk lagi ke inventory card-nya. Ini yang tanggal 7. Maaf, tanggal 7 ya, bukan tanggal 6. Tanggal 7 NK121. Retur penjualan ditulisnya di sold dalam kurung 2 unit. Tadi sesuai dengan bukti transaksinya, 2 unit mengembalikan. Harganya masih sama, 16 juta. 16 juta ini ngambil dari yang tanggal 6 ini. Gitu ya, bukan ngambil dari balance ini, tapi ngambil dari pada saat penjualan harga belinya berapa, ikutin. Karena ini kebetulan sama, kebetulan tidak ada perubahan dulu, tidak ada harga rata-ratanya dulu, makanya jadi langsung 16 juta.
totalnya 32 juta. Balance-nya berarti kalau retur penjualan, karena orang lain ngembaliin barang ke kita, berarti barang kita menjadi bertambah. Jadi 12 ditambah 2 unit, jadi 14 unit, harganya 16 juta menjadi 224 juta. Untuk yang satelit juga sama caranya. Ini tanggal 7 ya, maaf. Dia akan dikembalikan 1 unit, 12.500.000, ngambil dari harga yang ini, tanggal 6 pada saat penjualan. Maka barangnya menjadi tinggal 12 unit lagi, 11 ditambah 1, harganya tetap 12.500.000 menjadi 150 juta. Maka HPP untuk tanggal 7 juga sama ditambahin. Berarti 32 juta tambahkan dengan 12.500.000 yaitu 44.500.000. Ini adalah HPP yang dikembalikan. 44.500.000. Maka jurnalnya adalah merchandise inventory pada cost of goods sold sebesar 44.500.000. Itu ya caranya. Jadi yang ini ngambil dari faktur, ngambil dari nota kreditnya, maaf, ini dari nota kredit. Lalu yang inventory, merchandise inventory dan cost of goods sold-nya ngambil dari inventory card. HPP tanggal 7 barang pertama ditambah dengan HPP barang kedua yang tanggal 7. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke soal yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini ada faktur dari PT Jaya Teh. Berarti ini adalah pembelian secara kredit karena fakturnya dibuat oleh perusahaan orang lain. Jadi udah wirasnya perusahaan kita membeli barang dagangan kepada PT Jaya Teh secara kredit sebesar Rp303.600.000. Rinciannya membeli 11 unit Portage harganya 16 juta dan juga 8 unit satelit harganya 12.500.000. Kedua barang tersebut dikenakan PPN sebesar 10%. Nah, dapat dari mana 303.600.000? Berarti kita harus kotret lagi seperti tadi ya. Berarti 11 dikali 16 juta dikali 16 juta sama dengan 176 juta. Lalu selanjutnya 8 dikali 12.500.000. Hasilnya adalah 100 juta. Lalu kita jumlahkan menjadi 276 juta. Ini adalah total dari pembeliannya ya. Dari barang dagangannya. Ini pembeliannya. Lalu selanjutnya dikenakan PPN sebesar 10%. Jadi 27.600.000. Di total menjadi 303.600.000. Nah, berarti ini adalah totalnya. Jadi beli barang 276 juta, dikenakan PPN 27.600.000, maka totalnya semuanya adalah 303.600.000. Kalau sudah dihitung, ini dapat dari mananya? 303 juta baru kita catat. Berarti catatnya di mana? Kalau pembelian secara kredit dicatat ke purchase journal ini ya. Oke, ini purchase journal tanggal 10 F05, description-nya kita balik ke PT Jaya Teh. Merchandise inventory 276 juta ini adalah tadi ya total pembeliannya, total dari barang dagangan yang dibeli. PPN income-nya 10% dari merchandise inventory. Accounts payable-nya berarti jumlah dari pembeliannya barang dagangan ditambah dengan PPN income yaitu 303.600.000. Itu. Selanjutnya, karena ini pembelian barang dagangan, berarti kita masukkan juga ke inventory card-nya. Jadi, kapan aja kita masuk inventory card? Kalau misalnya ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan. Kalau misalnya transaksi tersebut membuat barang dagangan kita bertambah ataupun berkurang, wajib dimasukkan ke inventory card. Kalau misalnya transaksi tersebut tidak membuat barang dagangan kita bertambah atau berkurang, tidak perlu dimasukkan ke inventory card. Gitu ya. Jadi kayak pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, itu masukin ke inventory card.
Tuh, tadi udah dicatat ke purchase journal, selanjutnya kita catat ke inventory card karena barang kita bertambah. Nih ya, selanjutnya ini tanggal 10 F05, belinya 11 unit, harganya pakai harga yang difaktur ya, 16 juta, 176 juta. Nah, di sininya karena menggunakan moving average berarti langsung ditambahkan 14 unit awalnya, beli 11 jadi menjadi 25 unit lagi. Lalu harganya ini kebetulan sama, harusnya di rata-rata ya, karena kebetulan sama langsung aja jadi 16 juta, maka jadi 400 juta. Kalau misalnya harga belinya di sini berbeda dengan balance yang terakhir, ini harus kalian rata-ratakan ya, berarti unit ditambah unit, simpan di unit, total ditambah total, simpan di total, baru kalian total dibagi dengan unit simpan di sini harganya. Bahkan akan berubah harga rata-ratanya gitu ya. Selanjutnya juga sama yang ini. Yang satu lihat tanggal 10 F05 8 unit, harganya 12.500 jadi 100 juta. Jadi 20 unit lagi, 12 ditambah 8 unit baru beli jadi 20 unit sisanya. Harganya 12.500 jadi 250 juta. Itu. Karena ini pembelian berarti tidak ada harga pokok penjualan. Jadi cukup hanya di purchase journal dan juga inventory card saja. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit PT Jaya Teh membuat nota kredit karena berarti ini adalah retur pembelian. Berarti kita mengembalikan barang pada PT Jaya Teh sebesar 45.100.000. Kita mengembalikan barang 1 unit, portage 16 juta dan juga 2 unit satelit 12.500.000. Kita hitung lagi ya, dapat dari mana nih? 45.100.000. Kita hitung lagi. Berarti kita hitung lagi. Berarti 1 dikali 16 juta. Kali 16 juta sama dengan 16 juta. Lalu selanjutnya 2 dikali 12.500.000 menjadi 25 juta ya. Selanjutnya kita tambahkan menjadi 41 juta. Berarti ini jumlah barang yang dikembalikan ya. Berarti ini retur pembeliannya. Baru kita kenakan PPN sebesar 10%, 4.100.000. Totalkan menjadi 45.100.000. Gitu ya. Ini berarti adalah totalnya. Kalau sudah dihitung, lalu kita catat. Kalau retur pembelian, berarti kalian catat ke General Journal. Nah, ini ternyata ini kan terbatas ya, berarti kan harus masuk ke halaman kedua. Ini masih suka ada yang salah ya. Kalau mau masuk ke halaman kedua, itu harus dipindahkan, ditotalkan di halaman pertama, totalkan debit dan kreditnya, tuliskan di sini dipindahkan. Selanjutnya ke halaman keduanya, buat lagi kepalanya, tulis page-nya halaman kedua. Lalu di sini tulis pindahan. Dituliskan totalnya 292.200 gitu ya. Yang ini tanggal Desember harusnya di sini ya, maaf. Harusnya disejajar dengan accounts payable ini. Ya, ini jangan ada tanggal dan dokumen nomornya. Maka ini jurnalnya untuk tanggal 11 itu NK1 accounts payable di debit, berarti utang kita berkurang ya karena kita ngembaliin barang 45.100.000. Lalu di kreditnya inventory card, merchandise inventory, barang kita berkurang sebesar 41 juta. PPN income-nya juga berkurang 10%, ini 4.100.000. Keterangannya retur pembelian PT Jaya Teh. Itu ini ya. Nih, totalnya ini adalah utangnya. Lalu retur pembelian ini adalah barang dagangan yang dikembalikan dan ini adalah PPN income-nya 4.100.000. Kalau sudah masuk ke GC, kita harus masukkan juga ke inventory card karena barang kita berkurang.
Ya, ini inventory card-nya yang tanggal 11 retur pembelian. Maaf. Tanggal 11 NK1 retur pembeliannya 1 unit. Berarti tulis di purchase dikasih minus 1 unit, 1 minus 1. Harganya ngambil dari nota kreditnya 16 juta, maka totalnya adalah 16 juta dalam kurung ya. Maka ke balance-nya barang kita berkurang, berarti 25 dikurangi 1 menjadi 24. Harganya 16 juta, lalu 300 jadi menjadi 384 juta. Nah, karena ini mah kebetulan harganya sama semua ya, tapi menggunakan moving average, jadi ini nggak kelihatan rata-ratanya. Tapi kalau harganya berbeda-beda, ini harusnya dirata-ratakan ya. Berarti unit dikurangi unit, lalu total dikurangi total, simpan di sini, baru total dibagi unit, simpan di unit cost. Gitu. Untuk rata-ratanya ini hanya kebetulan sama nilainya. Oke, selanjutnya yang barang yang kedua, satelit ini yang dikuranginya adalah 2 barang, dikembalikannya harganya 12.500.000 menjadi 25 juta. Maka barang yang tersisa adalah tinggal 18, 20 dikurangi 2, 18, lalu harganya 12.500.000 dan menjadi 225 juta. Pokoknya ini mah karena harganya kebetulan sama, jadi tidak terlihat rata-rata ya. Pokoknya sama caranya dengan yang ibu sudah jelaskan di minggu lalu. Minggu lalu kan harganya beda-beda ya, caranya seperti itu. Ini kebetulan harganya sama. Nah, seperti ini untuk yang tanggal 11. Nah, 11 ini kan retur pembelian, berarti tidak ada HPP-nya ya. Berarti cukup kalian tulis ke general journal, baru kalian tulis ke inventory card. Seperti itu untuk yang tanggal 11. Yang selanjutnya adalah ada bukti penerimaan kas. Udah Wirastri membuat bukti penerimaan kas, berarti kita nerima uang ya, tanggal 14 Desember BKM 12.5. Diterima dari toko Elektrojaya 27.500. Kenapa? Karena pelunasan faktur F1125 tertanggal 29 November 2015. Ternyata toko Elektrojaya ini membayar piutangnya 27.500 atas transaksi tanggal 29. Jadi kalau bukti penerimaan kas dicatatnya ke jurnal Cash Receive Journal CRJ. Nah, seperti ini ya. Desember tanggal 4 BKM 12.5, deskripsinya toko Elektrojaya, terima uang 27.500 untuk membayar piutang 20.500. Seperti ini. Ini kan bentuknya masih sama ya, seperti yang periodik. Ini juga transaksinya seperti pada umumnya yang sudah biasa kalian kerjakan. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas. Udah Wirastri mengeluarkan dana kas BKK 12.3 tanggal 15 Desember. Yang dikeluarkan adalah ke kas negara, ini harusnya yang dikeluarkan ya, ke kas negara untuk membayar PPN bulan November sebesar 10.720.000. Jadi akan membayar PPN tapi untuk bulan November. Ini kan bulan Desember. Tapi malah bayar bulan November. Berarti ini adalah utang PPN. Karena kita membayar yang bulan lalu. Kalau misalnya kita membayar yang bulan sekarang, ini bukan utang PPN tapi membayar PPN-nya. Karena membayar yang bulan lalu berarti ini adalah utang PPN. Pengeluaran kas dicatat ke Cash Payment Journal atau CPJ. Maka seperti ini jurnalnya, Desember 15, BKK 12.3, pembayaran utang PPN. Karena PPN ini nggak punya kolom sendiri, berarti kita menggunakan kolom other, bantuan other, account name-nya PPN payable, amount-nya 10.720, uang yang keluar adalah 10.720.000. Seperti ini ya, ini masih sama aja, seperti yang periodik. Jadi yang membedakan hanya transaksi yang ada persediaan barang dagangannya aja ya. Oke, yang selanjutnya sudah habis ternyata ya ininya. Contohnya yang tadi kita sudah jelaskan, ibu sudah jelaskan ada purchase journal, sales journal, lalu cash payment, lalu cash receive, general journal, sampai akhirnya ke petty cash journal. Nah, seperti itu ya. Jadi, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Pokoknya intinya adalah kalian kemarin sudah mempelajari menggunakan perpetual, tapi di general journal, tapi di jurnal umum. Sekarang dipindahkan ke jurnal khusus.
hanya jadi masing-masing punya bentuk formatnya gitu untuk yang jurnal khusus ini. Pokoknya yang diingat, kalau misalnya ada transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan, wajib dimasukkan ke inventory card. Jadi kayak penjualan berarti masuk ke sales journal, inventory card baru general journal. Kalau transaksi pembelian berarti masuk ke purchase journal dan inventory card aja. Kalau retur penjualan berarti ke general journal, inventory card baru ke general journal lagi. Kalau misalnya retur pembelian berarti general journal, inventory card aja. Nah, untuk transaksi yang lainnya yang tidak berhubungan dengan persediaan barang dagangan itu sama saja. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Apabila tidak ada yang kalian pahami, bisa kalian diskusikan bersama Ibu ataupun kalian bisa diskusikan dengan teman kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.